Bab 1638 terlalu sopan. Ye Yuan, terima kasih. Menghadapi Ye Yuan, air mata mengalir di wajah lama Zheng Qi. Mencapai keinginannya yang telah lama disayangi membuatnya merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari pikirannya. Awalnya, dia sudah kehilangan semua harapan. Itu Ye Yuan yang menariknya keluar dari keputusasaan. Rasa syukur di hatinya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk diungkapkan. Dia hanya bisa mengucapkan 4 kata sederhana ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hati tulus kepala tetua, Ye Yuan mengaguminya. Hal kecil ini tidak perlu disebutkan. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Sebaiknya kita cepat pergi. Petik 2. Kedua orang itu kembali untuk mencari Ning Tianping dan yang lainnya. Ye Yuan menampilkan hukum spasial dan membawa semua orang kembali ke atas tebing. Akhirnya kita bisa melihat matahari. Perjalanan ini benar-benar menyedihkan. Petik 2. Ya, wilayahku sangat tertekan tanpa alasan. Rasanya sangat buruk. Petik 2. Semua berkat Penatua Ye. Kalau tidak, mungkin tidak ada dari kita yang bisa lolos kali ini. Petik 2. Orang-orang Heavenly Eagle Imperial City mendesah dengan emosi yang berubah-ubah. Hidup dan mati, dua dunia yang berbeda, mereka semua, tetua dan pelindung ini, belum pernah mengalami tempat berbahaya seperti itu sebelumnya. Bukan karena binatang buas itu kuat, tetapi alam mereka sedang ditekan. Ketidakberdayaan semacam ini membuat mereka merasa tidak enak, merasa putus asa. Untungnya, mereka memiliki Ye Yuan. Begitulah cara mereka melarikan diri hidup-hidup. Meskipun kota Kekaisaran Langit Surgawi juga memiliki korban kali ini, dibandingkan dengan kota-kota kekaisaran lainnya dan pembudidaya keliling, kerugian mereka paling sedikit. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepada Ye Yuan dari lubuk hati mereka. Pesta baru saja akan berakhir ketika tiba-tiba, dua sosok terbang dengan cepat. Mereka adalah Song Yu dan Lei Yi yang pergi dan telah kembali. Mereka berdua bergandengan tangan dan melukai Kasu dengan parah, tetapi pria itu masih lolos. Kembali ke atas, mereka tidak lagi tertahan oleh medan magnet asal, pulih ke alam dewa surgawi. Kedua orang itu berkonsultasi dan berbalik sekali lagi. Ye Yuan memandang kedua orang ini dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, apa? Kalian berdua ingin melakukan perampokan di jalan raya. Petik 2. Song Yu berkata dengan suara serius, serahkan gunung asli magnetik. Jika tidak, Anda bisa melupakan berjalan keluar dari River Eternal Imperial City. Bahkan jika kita tidak dapat melakukan apapun untuk dilakukan, apakah menurutmu mereka dapat melarikan diri? Petik 2. Ye Yuan mengeluarkan Origin Magnetic Divine Mountain, memegangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan ringan mengirimkannya dengan satu tangan. Origin Magnetic Divine Mountain terbang menuju keduanya dengan kecepatan luar biasa. Kedua orang itu tidak merasakan gelombang kekuatan hukum sama sekali dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyerah. Keduanya pulih ke alam dewa surgawi. Jika Ye Yuan tidak memanfaatkan kekuatan hukum, gunung asli magnetik surgawi ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Ketika keduanya melihat ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan, jatuh satu sama lain untuk pergi dan menangkap gunung asli magnetik divine. Namun, ketika mereka menyentuh gunung asli magnetik surgawi, mereka hanya merasakan kekuatan luar biasa yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan gelombang laut. Gemuruh. Uhwar. Karena terkejut, kedua orang itu dipukul secara brutal, sosok-sosok terbang keluar. Dan gunung dewa magnetik asal mengalami guncangan balik, kembali ke tangan Ye Yuan lagi. Kalian benar-benar terlalu sopan. Karena kalian semua tidak menginginkannya, maka aku akan dengan enggan menerimanya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang karena terkejut, melihat pemandangan ini dengan sangat keheranan. Song Yu dan Lei Yi adalah pembangkit tenaga dewa surgawi. Meskipun mereka terluka parah, pembangkit tenaga dewa surgawi adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, keberadaan yang tidak dapat dikalahkan. Sekarang, mereka benar-benar dipukul oleh Ye Yuan dengan gunung. Kekuatan gunung yang sangat besar ini terlalu menakutkan. Menuju gunung dewa magnetik asal, mata semua orang menjadi panas tak tertandingi. Kecuali, Ye Yuan memukul dua pembangkit tenaga dewa surgawi terbang dengan gunung. Jadi bagaimana mereka masih berani memiliki desain di gunung asli magnetik divine?
Bagian dalam Song Yu dan Lei Yi berada dalam pergolakan saat ini. Nafas tertahan di dada mereka, tidak bisa bernafas. Mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan lemparan ini benar-benar bisa sekuat itu. Ceroboh. Bagaimana mungkin ini bisa memuntahkan makanan yang dia makan begitu mudah? Tetapi mereka juga tidak menyangka bahwa gunung asli magnetik surgawi ini sebenarnya sangat berat, untuk benar-benar dapat menghancurkan mereka, pembangkit tenaga dewa surgawi, hingga luka berat. Tentu saja, ini terutama karena mereka terluka parah, kekuatan mereka kurang dari 10%. Saat ini, mereka menumpuk luka di atas luka dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Ling Zikun dan berkata, "Kepala tetua, kami akan kembali. Tidak perlu mengantar kami pergi." Petik 2. Ekspresi Ling Zikun juga tidak terlalu bagus. Lagi pula, Song Yu adalah kakek mereka. Hanya saja dia sedang ditekan oleh Ye Yuan sekarang, bagaimana dia masih berani bergerak. Oleh karena itu, Ye Yuan membawa orang-orang Heavenly Eagle, naik perahu terbang, dan tertinggal di bawah mata semua orang. Berita tentang Ye Yuan merebut harta berharga dan kembali mencengangkan eselon atas kota surgawi elang imperial. Terlepas dari ini, berita lain yang membangkitkan semangat orang datang, tetua kedua Xuan Yu menerobos ke alam dewa surgawi setengah langkah. Jelas, ini berkat Ye Yuan. Para petinggi mengumumkan bahwa Xuan Yu akan menggantikan Ruo Su, menjadi ketua penatua Menara Pil. Untuk beberapa waktu, bagian atas tembok kota memamerkan bendera kerajaan yang besar. Mendengar Ye Yuan kembali, Xuan Yu langsung datang berkunjung. "Huhu, selamat, kepala tetua." Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Xuan Yu memarahi sambil tertawa, "Kamu anak nakal, masih memberiku omong kosong ini. Jika bukan karena Anda, tidak mungkin bagi saya untuk menerobos juga." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu semua pada kepala tetua yang bakatnya melebihi orang. Apa hubungannya dengan saya? Namun, penatua kedua mungkin tidak setuju, kan?" Petik 2. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, "Bukankah begitu? Orang tua ini tidak mempermasalahkan reputasi kosong, tapi Ruo Su berbeda. Hari-hari ini, dia mengaku sakit dan tidak keluar, praktis dalam keadaan setengah pensiun." Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Jika dia tidak bereaksi sama sekali, maka kamu harus lebih berhati-hati. Untuk saat ini, dia juga tidak bisa memainkan trik apapun." Petik 2. Xuan Yu mengangguk. Mengenai hal ini, dia benar-benar tidak mahir. Tapi dia tidak datang hari ini untuk masalah ini. Oleh karena itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Zeng Qi benar-benar menggunakan gerakan Crazy Sword Evanescence ini. Sekarang, wilayahnya mengalami kemunduran, umur panjang rusak parah. Aku juga bingung harus berbuat apa." Petik 2. Ye Yuan menggunakan pil surgawi peringkat 3 dan melestarikan kehidupan Zeng Qi. Tapi itu tidak bisa membiarkan dia pulih kembali ke yang baru. Saat ini, ranah Zeng Qi langsung jatuh ke alam dewa-dewa tahap awal. Lebih jauh, umurnya tidak banyak tersisa. Dia sudah pincang. Xuan Yu baru saja menjadi kepala tetua, ini tentu saja menjadi tanggung jawab yang jatuh pada dirinya. Tapi kerugian Zeng Qi kali ini sangat besar. Pil obat biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bahkan jika Xuan Yu telah menerobos wilayahnya, dia juga tidak dapat memperbaiki pil yang diperlukan. Memurnikan pil surgawi peringkat 4 puncak tidak seperti memurnikan pil dewa peringkat 3. Bagi Xuan Yu yang ingin memperbaiki pil obat bermutu tinggi, itu hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, dia datang untuk mencari bantuan dari Ye Yuan. Ye Yuan juga menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, "Aku tidak dapat memperbaiki pil Divine peringkat 4 sekarang, dan aku juga bingung apa yang harus dilakukan. Saya akan memberi Anda beberapa metode. Anda hanya perlu melestarikan kehidupan kepala tetua Zeng Qi terlebih dahulu. Adapun sisanya, lebih baik tunggu saya untuk menerobos ke alam dewa surgawi sebelum berbicara." Petik 2. Mata Xuan Yu berbinar dan dia berkata, "Keluar kali ini, kamu menemukan kesempatan untuk terobosan." Ye Yuan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak punya petunjuk apapun." Petik 2. Xuan Yu kaget saat mendengar itu. Biasanya, dengan bakat Ye Yuan yang menantang surga, menerobos ke alam dewa surgawi seharusnya tidak sulit. Bahkan jika dia untuk sementara tidak dapat menerobos,
itu juga tidak mungkin untuk terus tidak memiliki petunjuk untuk menerobos. Bagaimana ini mungkin? Metode kultivasi yang Anda kembangkan harus sangat kuat, menerobos ke alam dewa surgawi harus menjadi sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha tambahan. Suan Yu berkata. Bab 1639 Jenius yang jatuh. Elder Ye, kamu sudah kembali. Ye Yuan baru saja memasuki pusat kota dan bertemu dengan Lin Dong dengan beberapa teman. Lin Dong tersenyum saat dia menyapa Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya, sedikit menganggukkan kepalanya, dan berjalan lewat, dan tidak memiliki niat untuk menanggapinya. Lin Dong secara verbal menghormati, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan ejekan dan sombong atas kemalangan orang lain. Beberapa temannya sama dengannya, wajah mereka penuh penghinaan. Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Lin Dong tersenyum dingin dan berkata kepada teman-temannya, menjadi sombong untuk apa? Apakah dia masih berpikir bahwa dia adalah sesepuh jenius? Bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, namun juga berani menyatakan dirinya jenius. Benar-benar menggelikan. Petik 2. Hehe, tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, betapapun jeniusnya dia, cukup kentut anjing. Kudengar sudah ada rumor di lantai atas, yang mengatakan untuk menghapus posisinya sebagai penatua. Begitu itu menjadi kenyataan, itu akan menjadi balas dendam jika ada, membalas dendam jika ada dendam. Petik 2. Dia masih berpikir bahwa dia adalah tokoh eselon atas kota kekaisaran, mengudara di depan kita. Hahaha. Orang-orang ini berbicara dengan sangat keras dan sama sekali tidak berniat menghindari Ye Yuan. Jelas, mereka tidak memikirkan apapun tentang Ye Yuan, tetua ini, lagi. Dalam sekejap, 300 tahun telah berlalu sejak kembali dari Vien Kaling Ridge. Selama 300 tahun ini, Ye Yuan berusaha tidak tahu berapa banyak metode, tetapi dia masih tidak dapat menemukan kunci untuk menciptakan metode budidaya lapisan keempat. Pintu ini sepertinya tertutup rapat untuknya. Ye Yuan memvisualisasikan gunung Heavenspan kecil, mencoba menerobos dengan alchemy Dao, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan setelah pergi untuk pengasingan tertutup dia tidak dapat menemukan jalannya. Ye Yuan sering pergi keluar sendirian untuk melatih dan bahkan memperbaiki Fasun Universe pil kelas dewa untuk dikonsumsi. Tapi semua usaha itu ibarat sebongkah batu yang tenggelam ke laut, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saat itu, Ye Yuan yang datang menderu mengejutkan seluruh kota kekaisaran langit surgawi. Bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi di lantai atas membuat pengecualian dan mempromosikan Ye Yuan menjadi penatua menara pil. Untuk beberapa waktu, itu sangat mengejutkan. Semua orang tidak akan ragu bahwa Ye Yuan akan segera menjadi pembangkit tenaga listrik Realm Lord. Namun, sama seperti bagaimana semua orang tidak bisa membayangkan kekuatan menakutkan Ye Yuan, mereka juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi selama 300 tahun. Untuk bakat yang biasa-biasa saja, 300 tahun untuk menerobos ke alam dewa surgawi, itu adalah fenomena normal. Tapi bagi Ye Yuan, 300 tahun itu terlalu lama. Terus gagal menerobos ke alam dewa surgawi, tentu saja ada beberapa suara yang meminta pertanyaan tentang dia di dalam kota. Terutama ketika Ye Yuan adalah pohon besar di mana angin menderu di sekitar puncak tertinggi, hampir semua mata tertuju padanya. Sekarang, suara pertanyaan semacam ini, mereka saat ini semakin kuat dan kuat. Karena itu, itulah mengapa Lindong mereka semua berani mengabaikan Ye Yuan. Ye Yuan baru saja kembali dari pelatihan di luar dan mendengar berita bahwa mereka akan menghapus posisinya yang lebih tua. Dia percaya bahwa ini bukan rumor yang tidak berdasar. Jika tidak, Lin Dong tidak akan berani menjadi sombong juga. Namun, dia tidak keberatan. Posisi penatua mungkin sangat dihormati orang lain, tetapi baginya, dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan pos tersebut. Cakrawala tidak akan pernah berhenti pada posisi sesepuh yang sangat kecil. Mengenai Lin Dong provokasi mereka, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli juga, langsung pergi. Tetapi ketika Lin Dong mereka semua melihat Ye Yuan tetap diam, mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan ketakutan, dan menjadi lebih berani. Mereka benar-benar dikejar di samping Ye Yuan dan terus mengejek. Ya ampun, kejeniusan kita yang hebat, Ye, benar-benar melarikan diri dengan aib. Hahaha. Kami, talenta biasa-biasa saja ini, sudah berhasil menembus alam dewa surgawi.
Tapi Penatua Ye yang disebut jenius nomor satu sebenarnya tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, benar-benar membuat orang mati karena tertawa. Petik 2. Heh, kota kekaisaran membiarkan dia lebih tua karena mereka yakin dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Tapi sekarang, sepertinya orang-orang di lantai atas salah menilai orang itu. Petik 2. Semua orang baru saja berbicara ketika aura kuat tiba-tiba turun. Seorang pria tua tiba-tiba muncul di jalanan, menggunakan tatapan sedingin es untuk melihat Lindong dan yang lainnya. Lindong dan yang lainnya sepertinya telah jatuh ke dalam es, kata-kata mereka tiba-tiba berhenti. Leluhur A. Lindong dan yang lainnya berkata dengan gagap. Scram. Cold Feather berkata dengan suara dingin. Ye ya, leluhur. Lindong dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Cold Feather benar-benar akan muncul di sini dan ketakutan sampai mereka mengompol karena ketakutan, melarikan diri seperti terbang. Cold Feather memandang Ye Yuan dan berkata dengan marah karena gagal memenuhi ekspektasi. Bagaimanapun juga, kau juga Penatua Menara Pil. Bagaimana Anda bisa membiarkan ini menggertak dengan bebas? Petik 2. Dalam 300 tahun ini, alam dewa surgawi tampaknya telah tercerahkan, menerobos hingga setengah langkah alam dewa surgawi. Itu benar-benar akumulasi tebal yang meletus. Sekarang, status Cold Feather di kota kekaisaran langit surgawi secara alami meningkat seiring dengan situasi umum. Cold Feather tidak menyukai urusan duniawi ini. Tapi saat ini, Zheng Qi sudah setengah mati, jadi Cold Feather mengambil tanggung jawab atas urusan menara bela diri. Dunia ini realistis. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana senioritas Cold Feather tinggi. Jika wilayahnya terus stagnan dan tidak maju, dia hanya akan memamerkan senioritasnya. Tidak ada yang akan peduli padanya sama sekali. Tapi sekarang, secara alami tidak ada orang yang berani meremehkannya. Ye Yuan memandang Cold Feather dan berkata sambil tersenyum, bukankah dikatakan bahwa posisi penataku akan segera hilang? Cold Feather membeku, menghela nafas, dan berkata, kamu terus tidak bisa menerobos, jadi sulit untuk menutup mulut semua orang. Masalah ini, lelaki tua ini juga sangat menentangnya, tetapi kedua orang itu juga memiliki kekhawatiran. Anda seharusnya tidak menyalahkan mereka. Petik 2. Ye Yuan tahu kedua orang itu dalam kata-kata Cold Feather adalah dua pembangkit tenaga dewa surgawi di kota kerajaan. Kedua orang ini, yang satu memiliki senioritas yang lebih tinggi dari Cold Feather, yang lainnya berada di generasi yang sama dengan Cold Feather. Ini adalah kota kekaisaran langit surgawi, jadi tentu saja kata-kata mereka yang paling berarti. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, apa yang Brother Cold Feather katakan? Menjadi seorang penatua itu baik, menjadi manusia juga baik-baik saja. Itu hanyalah gelar kosong. Jika kultivator generasi saya tidak memiliki kekuatan, semuanya secara alami adalah omong kosong. Petik 2. Cold Feather agak terkejut dengan reaksi Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya berpikiran terbuka. Orang harus tahu, sumber daya yang dinikmati orang tua bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagi seniman bela diri, apa yang paling penting? Bukankah itu masih sumber daya budidaya? Cold Feather menghela nafas lagi dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Bakat seperti milik Anda benar-benar adalah orang nomor satu dalam pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa sejati di masa depan, bahkan alam Empyrean, saya tidak merasa sedikit pun aneh. Tapi kau terus gagal menerobos ke alam dewa surgawi, itu benar-benar membuatku bingung. Petik 2. Cold Feather tahu bahwa pendahulu yang memahami hukum tata ruang surga lapis kedua, kekuatannya sudah tak terbayangkan saat ini. Ye Yuan hanya menggunakan 100 tahun dan memahami hukum surga lapis kedua, bakatnya sama sekali tidak di bawah bakat pendahulunya. Namun, mengapa dia tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi? Membuka dunia kecil mungkin mustahil dicapai seumur hidup bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yuan, itu harus mudah dilakukan. Menurut pendapat Cold Feather, Ye Yuan seharusnya bisa menerobos dalam 50 tahun. Tapi lebih dari 300 tahun telah berlalu. Ye Yuan masih belum mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, metode kultivasi yang saya kembangkan sedikit istimewa, menerobos membutuhkan kesempatan. Kesempatan ini terus tidak datang, jadi saya tidak bisa menerobos dari awal sampai akhir juga. Petik 2.
Ekspresi Cold Feather jelek saat dia berkata, benar-benar tidak tahu metode kultivasi seperti apa, menjadi sangat aneh. Bahkan seorang jenius sepertimu tidak dapat menerobos. Lupakan, akan ada pertemuan tetua 3 hari kemudian. Beberapa orang mungkin akan meributkan masalah Anda. Anda sebaiknya lebih berhati-hati. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya posisi yang lebih tua. Itu bukan masalah besar. Bab 1640 banding 1640. Mundur dari alam tanpa pamrih, mata Ye Yuan menunjukkan tampilan yang rumit. Senior, sepertinya, hanya ada jalan terakhir yang bisa diambil. Ye Yuan menghela nafas dan berkata pada Dasles. Saat ini, Ye Yuan sudah bisa memasuki alam tanpa pamrih kapan saja. Namun, di bawah alam tanpa pamrih, Ye Yuan datang dengan berbagai metode berkali-kali dan masih tidak dapat membuat metode budidaya lapisan keempat. Selama 300 tahun ini, metode yang diturunkan Ye Yuan tidak kurang dari beberapa puluh ribu. Tapi tidak ada satupun yang bisa bekerja. Dasles mengangguk dan berkata, hanya bisa seperti ini. Beberapa tahun ini, Anda telah mencoba berkali-kali sebelumnya, ingin membuka dunia batin, tetapi tidak berhasil. Mungkinkah metode kultivasi lapisan keempat ini benar-benar tidak perlu membuka dunia batin? Petik 2. Perjalanan hati Ye Yuan beberapa tahun ini, Dasles secara alami membawanya ke dalam pandangannya. Namun hasil akhirnya, Dasles juga sangat bingung. Beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha menemukan cara untuk membuka dunia batin, tetapi itu tidak akan berhasil apapun yang terjadi. Laut surgawinya sepertinya disegel, tidak dapat membuka celah apapun yang terjadi. Mengenai kegagalan yang berulang, Ye Yuan sudah lama menjadi tidak berdaya seperti sumur yang mengering. Dia berkata, saya memiliki perasaan bahwa saya mungkin benar-benar telah salah arah beberapa tahun ini. Hanya saja tanpa membuka dunia batin, bagaimana jalan ini harus ditempuh membuatku sangat bingung. Petik 2. Dasles berkata, orang tua ini tidak bisa membayangkannya. Tanpa membuka dunia batin, bagaimana seseorang bisa menerobos ke alam dewa surgawi? Kekuatan alam dewa surgawi terletak pada kekuatan dunia. Tanpa dunia batin, di manakah kekuatan dunia? Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa surgawi, bagaimana Anda bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik di alam yang sama? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini juga masalah yang selalu menggangguku. Kemungkinan besar, kunci untuk menerobos terletak di sini. Petik 2. Dasles menghela nafas dan berkata, saat ini, kamu hanya bisa pergi ke Gunung Heavenspan. Namun, Gunung Heavenspan bukanlah surga dunia lain. Kekuatan Anda pergi ke sana masih cukup kurang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada di dunia ini yang sulit bagi orang yang menetapkan pikirannya untuk itu. Tidak peduli seberapa berat rintangan ini, saya harus melaluinya juga. Petik 2. Saat Ye Yuan memasuki aula, suasana di dalamnya segera menjadi aneh. Awalnya, Ye Yuan adalah bintang yang sedang naik daun di Heavenly Eagle Imperial City, sangat gemilang, tidak ada yang berani meremehkannya. Tapi sekarang, halo seorang jenius sudah memudar. Persepsi orang-orang terhadap Ye Yuan juga diam-diam mengalami perubahan. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, yang lemah hanya bisa dilenyapkan. Seorang jenius yang jatuh tidak cukup untuk mendapatkan penghargaan tinggi mereka, bahkan jika dia telah melakukan perbuatan keberanian untuk kota kekaisaran langit surgawi. Beberapa tahun ini, Ye Yuan menggunakan pil obat untuk merawat tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik untuk kota kekaisaran langit surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm baru juga memiliki hampir 100 lebih entah dari mana dalam 300 tahun ini. Dan angka ini sebenarnya beberapa kali lipat dari keadaan normal. Beberapa tahun ini, Ye Yuan meninggalkan ratusan formula pil baru untuk menara pil. Bisa dikatakan bermanfaat bagi semua generasi. Ning Xiu, Lu Yi, dan yang lainnya, kekuatan alchemy Dao mereka maju pesat di bawah perawatan Ye Yuan. Ye Yuan mengubah hukum tata ruang lagi untuk menara bela diri, sehingga memungkinkan untuk memahami hukum tata ruang, juga berkah untuk waktu yang akan datang. Periode 300 tahun mungkin tidak terlalu lama untuk pembangkit tenaga listrik alam dewa, tetapi kontribusi Ye Yuan ke kota kekaisaran langit surgawi adalah apa yang para tetua ini tidak dapat bandingkan. Tapi ini tidak ada gunanya. Karena tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi, Ye Yuan, dewa alkimia bintang 3 ini,
sudah jauh kurang signifikan bagi kota kekaisaran langit surgawi. Di atas aula atas, seorang lelaki tua duduk di puncak, tampak sekilas dan fana. Pembangkit tenaga listrik Celestial Deity Realm jarang menunjukkan wajah. Ye Yuan telah tinggal selama 400 tahun lebih di kota kekaisaran langit surgawi. Ini masih pertama kalinya melihat pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi di sini. Dan kali ini, dia juga benar-benar merasakan kekuatan seniman bela diri alam dewa surgawi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, pusat kekuatan dewa surgawi yang ditemui Ye Yuan di Viankaling Ridge telah menekan alam mereka. Tekanan yang dibawanya jauh dari besar. Bahkan kembali ke atas nanti, mereka juga terluka parah, kekuatan mereka kurang dari 10%. Pembangkit tenaga listrik Celestial Deity Realm ini disebut He Chong, Grand Elder Kota Surgawi Elang Surga. Saya memberi hormat kepada Grand Elder. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata pada He Chong. He Chong mengangguk sedikit dan berkata, duduklah. Petik 2. Cold Feather dan Xuan Yu memandang Ye Yuan dengan ekspresi rumit, memiliki melankolis yang tak terkatakan di hati mereka. Situasi saat ini sudah tidak bisa mereka kendalikan. Bukan hanya Ruosu, orang-orang dari garis keturunan mereka juga membuat keributan. Saat ini, bahkan para tetua di pihak mereka sendiri juga memanggil Ye Yuan, tetua ini, untuk dipertanyakan. Bagaimanapun, seorang jenius yang tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi bukanlah apa-apa. Ketika semua tetua sudah duduk, He Chong perlahan berkata, Ruosu, pertemuan tetua hari ini, Anda yang memimpin. Petik 2. Ruosu sangat senang saat mendengarnya dan berkata, ya, tetua agung. Saat berbicara, Ruosu agak bersemangat. Saat itu, dia benar-benar kehilangan wajahnya di tangan Ye Yuan. Hingga saat ini, dia masih belum pulih. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menginjak-injak Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Adapun masalah Ling Zikun, itu hanyalah insiden kecil, satu. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dia secara alami tidak akan mengingatnya. Ruosu melihat sekeliling dan berkata, mengumpulkan semua orang di sini hari ini, saya kira setiap orang memiliki nilai di hati mereka. Saat ini, cukup banyak orang di kota memiliki sedikit kritik terselubung terhadap salah satu tetua kita, berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengambil peran sebagai penatua. Awalnya, ini hanya sejumlah kecil orang yang berkomentar. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan sesepuh kami ini tidak meningkat 1 inci pun. Orang-orang yang berbicara di belakang punggungnya juga menjadi lebih dan lebih. Sebagai upaya terakhir, pertemuan para penatua kali ini perlu dilakukan. Jadi, setiap orang harus membicarakan pandangan mereka sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Saat berbicara, Ruosu memberi isyarat kepada beberapa orang kepercayaan dengan matanya. Beberapa tetua itu segera mengerti. Seorang penatua berbicara, tidak dapat disangkal bahwa sesepuh ini pernah membuat kami kagum. Tapi, dia juga telah menipu kita, membuat kita memiliki kesalahpahaman, berpikir bahwa dia pasti bisa melayang ke surga dalam satu ikatan, bahkan membawa kota kekaisaran langit surgawi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi melihatnya sekarang, semuanya adalah kesan yang salah. Membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi menjadi lebih tua, ini hanyalah rasa malu kota kekaisaran. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, sesepuh lainnya menindaklanjuti, ini benar-benar ironis. Murid saya hanya menggunakan 30 tahun dan menerobos dari dewa asal yang sangat lengkap ke dewa surga lapis pertama. Penatua ini menggunakan 300 tahun penuh, tetapi bahkan tidak bisa menembus setengah langkah dewa surgawi. Bagaimana bakat biasa-biasa saja seperti ini mengambil posisi sebagai penatua? Petik 2. Xuan Yu mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara serius, Huang Wenhao, apakah kamu ingin wajah mengatakan ini atau tidak? Jangan lupa bagaimana murid Anda menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2. Huang Wenhao tidak berani membantah Xuan Yu, tetapi berkata, Kepala tetua, kata-katamu salah. Ye Yuan membantu murid saya menyempurnakan Fasun Universe Pil, tetapi bakatnya sudah ada. Bahkan jika dia tidak mengkonsumsi pil obat, dia akan menerobos paling lama 50 tahun juga. Tidak seperti beberapa orang, tidak dapat menembus bahkan dalam 300 tahun. Petik 2. Xuan Yu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan sebenarnya agak jengkel. Kata-kata Huang Wenhao membuatnya tidak bisa membantah.
Tatapan Cold Feather menyapu dan dia berkata dengan suara dingin, kamu hal-hal yang tidak tahu berterima kasih. Beberapa tahun ini, berapa banyak dari Anda yang tidak mendapat manfaat dari Ye Yuan? Sekarang, saat melempar batu ke dalam sumur, itu bahkan tidak terselubung sama sekali. Petik 2. Bab 1641-1641. Kata-kata Cold Feather membuat beberapa tetua diam-diam menundukkan kepala, wajah menampakkan ekspresi malu. Para tetua yang hadir yang telah menerima rahmat Ye Yuan benar-benar bukan minoritas. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah eksistensi aneh di antara Dewa Alkimia Bintang 3, yang pernah mengalahkan penatua kedua Ruosu. Para tetua ini, yang keluarganya tidak memiliki sedikit murid yang mereka banggakan. Mencari pil untuk murid yang mereka banggakan, ini adalah sesuatu yang sangat normal. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia hanyalah Dewa Alkimia Bintang 3 juga. Mereka bisa bersyukur atas bantuan Ye Yuan untuk beberapa waktu, tapi mustahil untuk bersyukur atas kehidupan. Jika tidak ada yang menyebutkannya, mereka bahkan akan melupakan ini. Cold Feather tiba-tiba menyebutkan hal ini membuat beberapa orang merasa malu. Ruosu melihat bahwa momentumnya tidak tepat dan buru-buru berbicara, kata-kata Martial Granduncle sedikit tidak tepat. Semua orang di sini tidak menjatuhkan batu ke sumur. Kami hanya membahas masalahnya apa adanya. Semua orang hanya membahas tentang posisi Ye Yuan sebagai penatua dan bukan tentang melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, alam dewa asal yang melayani sebagai sesepuh tidak sesuai dengan aturan untuk memulai. Petik 2. Dengan Ruosu berkata begitu, semua orang segera setuju. Ya, bahkan jika Ye Yuan dia tidak melayani sebagai penatua, dia masih murid dari kota kekaisaran langit surgawi kita. Dengan harta Ye Yuan, dia juga bisa hidup dengan sangat nyaman di kota kekaisaran. Lagi pula, setiap orang membutuhkan pil surgawi peringkat 3, kan? Petik 2. Bukannya kita tidak menghargai hubungan antar manusia, tapi suara marah di menara pil dan menara bela diri sekarang terlalu banyak. Jadi tidak ada yang membantunya. Petik 2. Cold Feather mendengus dingin, marah sampai dia tidak lagi berbicara. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan para tetua ini adalah kebenaran. Hanya saja jika Ye Yuan kehilangan posisi penatua, hari-harinya di masa depan mungkin akan sulit. Nyaman. Takut itu tidak mungkin. Cold Feather diselamatkan oleh Ye Yuan, jadi dia sangat berterima kasih padanya untuk memulai. Kemudian, Ye Yuan juga membantu Zheng Qi untuk membunuh Gao Yuan, membalas dendam dari muridnya, Wu Xingtang. Cold Feather melihat Ye Yuan lebih jauh dari sudut pandang yang berbeda. Melihat kesulitan Ye Yuan, dia sangat kesal di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang penatua di sisi menara bela diri tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, asal alam dewa melayani sebagai sesepuh, itu memang tidak pantas. Saya merasa bahwa posisi penatua Ye Yuan harus diambil untuk saat ini. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, memulihkan posisi penatua belum terlambat. Petik 2. Saat orang ini berbicara, semua orang menjadi gempar. Karena tetua ini tidak lain adalah kepala keluarga Ning, Ning Ziyuan. Dalam pandangan semua orang, hubungan keluarga Ning dengan Ye Yuan seharusnya sangat dekat. Tidak ada yang mengira Ning Ziyuan dengan kejam mendorong Ye Yuan pada saat ini. Xuan Yu juga sangat terkejut dan berkata dengan marah, Ning Ziyuan. Ning Ziyuan bergeming dan berkata dengan dingin, kepala tetua, kami, sebagai tetua kota kekaisaran, secara alami harus mempertimbangkan perkembangan kota kekaisaran. Keluarga Ning memang dekat dengan Ye Yuan, tapi Ye Yuan tetua ini telah mempengaruhi operasi normal kota kekaisaran. Aku merasa kita harus mengambil posisinya sebagai penatua. Petik 2. Ruosu memiliki senyum lebar di wajahnya. Sekarang, selain Xuan Yu dan Cold Feather, hampir tidak ada yang berdiri di sisi Ye Yuan. Ye Yuan sebagai penatua, ini pasti akan segera berakhir. Cold Feather juga tidak menyangka bahwa masalah tersebut sudah serius sampai tingkat seperti ini. Dia baru saja akan lepas kendali, tapi dia melihat Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, saya merasa bahwa kata-kata Elder Ning masuk akal. Ye ini tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Memang sudah tidak cocok untuk melayani posisi sesepuh lagi. Hari ini, Grand Elder hadir, jadi saya akan mengundurkan diri dari posisi penatua saya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang linglung, termasuk Ruosu. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan berjuang keras hanya dengan alasan
Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan langsung mundur selangkah. Orang harus tahu, posisi penatua ini menandakan terlalu banyak hal. Setelah mengundurkan diri, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah di kota Kekaisaran Surgawi Elang lagi. Cold Feather mengerutkan kening dan berkata, Ye Yuan, untuk apa kau main-main? Xuan Yu juga berkata, Ye Yuan, ini bukan masalah sepele. Ye Yuan melirik mereka dengan penuh rasa terima kasih dan berkata sambil tersenyum, posisi seorang penatua hanyalah awan sekilas bagiku. Kamu ini masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Datang ke pertemuan tetua hari ini, Ye ini juga ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, bahkan He Chong juga sangat terkejut. Dia berkata, kamu meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Ye ini terus gagal menerobos, jadi aku berencana keluar untuk berlatih sebentar, dan mencari kesempatan untuk menerobos. Petik 2. He Chong juga mengangguk saat mendengar itu dan berkata, lumayan, anak muda memiliki ketabahan, pergi keluar untuk memperluas pengalamanmu juga bagus. Petik 2. Melihat penampilan tenang Ye Yuan, Ruosu merasa seperti meninju kapas. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan posisi penatua ini. Tiba-tiba, dia memikirkan suatu masalah dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, kamu ingin pergi, kamu bisa. Tapi Anda harus meninggalkan Gunung Dewa Magnetik asal. Petik 2. Tatapan He Chong menajam dan mulai berkedip tanpa henti. Kehebatan origin Magnetic Divine Mountain, dia sudah lama mendengarnya. Dikatakan bahwa nilai gunung asli magnetik surgawi ini belum ditentukan, dengan potensi tak terbatas. Ye Yuan mengandalkan origin Magnetic Divine Mountain dan membunuh 3 pembangkit tenaga surgawi-surgawi yang ke-9. Kekuatannya terlihat sekilas. Tapi kata-kata Ruosu membuat hatinya agak berdebar-debar karena kegirangan. Saat Cold Feather mendengar, dia sangat marah dan berkata, Ruosu Pang, apa maksudmu? 300 tahun yang lalu, Ye Yuan mengatasi gelombang pasang yang mengamuk sendirian, menyelamatkan nyawa lebih dari selusin penatua dan diaken. Tapi sekarang, Anda ingin mengingini origin Magnetic Divine Mountain miliknya. Petik 2. Ruosu berkata, saat itu, gunung asli magnetik surgawi lahir, mendapatkan harta itu adalah penghargaan semua orang. Tapi Ye Yuan mengambil origin Magnetic Divine Mountain sebagai miliknya. Juga tidak berguna bagi lelaki tua ini untuk menginginkan gunung asli magnetik surgawi. Hanya saja jika penatua agung dan tuan kota mendapatkan gunung asli magnetik surgawi, maka itu sama saja dengan menambahkan sayap pada seekor harimau. Kekuatan kota Kekaisaran Langit Surgawi kita akan menjadi lebih kuat juga. Selain itu, kekuatan Ye Yuan sangat lemah, membawa harta yang sangat berharga padanya. Jika terdampar di luar, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi kota Kekaisaran Langit Surgawi saya? Petik 2. Kata-kata Ruosu diucapkan kepada He Chong. He Chong juga terdiam dan tidak berbicara saat mendengarnya. Jelas, dia tergerak. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ruosu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Harta alam diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan. Saat itu, saya merebut harta ini dari tangan 3 pembangkit tenaga dewa surgawi. Menurut peraturan kota Kekaisaran, ini adalah milik pribadi saya. Sekarang, Anda menanyakannya, di mana logikanya? Petik 2. Hati He Chong menjadi dingin ketika dia mendengarnya. Ye Yuan mengatakannya dengan ringan, tapi dia mengerti. Ye Yuan memberitahunya bahwa agar dia dapat memperoleh harta ini dari tangan 3 pembangkit tenaga dewa surgawi, dia secara alami memiliki kemampuan untuk melindunginya. Bahkan jika Anda semua ingin merampoknya dengan paksa, itu juga tidak akan berhasil. Untuk seniman bela diri origin Deity Realm yang berani menjadi begitu tak terkendali, ini adalah hal yang sangat menggelikan di tempat pertama. Tapi kata-kata terselubung yang diucapkan oleh Ye Yuan ini benar-benar bukan tidak mungkin. Masalahnya saat itu, dia juga tahu sedikit. Pembangkit tenaga dewa surgawi ras iblis itu bergerak dan menyergap mereka. Semua orang mengira Ye Yuan telah meninggal. Namun, tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan mendapatkan harta itu pada akhirnya. Jelas, Ye Yuan memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kartu truf ini, dia tidak takut pada orang lain, bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi. Sebenarnya, He Chong juga sangat bingung. Dengan bakat menakutkan Ye Yuan, mengapa dia terdampar di depan alam dewa surgawi?
Petik 2. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia ketahui terlibat. He Chong merasa begitu Ye Yuan menerobos ke alam dewa surgawi, dia mungkin akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan surga. Hanya setelah menimbang dan mempertimbangkan banyak hal lagi dan lagi, He Chong perlahan berkata, Ye Yuan bekerja keras dan memberikan pahala yang besar. The Origin Magnetic Divine Mountain adalah miliknya di tempat pertama, jangan sebutkan lagi setelah ini. Petik 2. Ruosu tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu. Grand Elder benar-benar mundur selangkah. Bab 1642-1642. Kepergian Ye Yuan agak buruk. Terlepas dari garis keturunan Xuan Yu, Cold Feather, dan Zheng Qi, tidak ada orang lain yang melihatnya pergi. Cold Feather menepuk bahu Ye Yuan dan mendorongnya, berkata, Nak, kamu bisa melakukannya. Orang tua ini sedang menunggu hari Anda melompati gerbang naga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak pernah meragukan ini sebelumnya. Petik 2. Cold Feather tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, anak baik, pemuda yang begitu tenang sepertimu, ini masih pertama kalinya aku bertemu. Namun, perjalanan ini masih panjang, Anda harus lebih berhati-hati. Petik 2. Para jenius biasa, jika mereka terjebak selama bertahun-tahun di alam, mereka pasti tidak ingin hidup dan meninggalkan diri mereka sendiri untuk putus asa. Tapi Cold Feather sama sekali tidak bisa melihat emosi negatif semacam ini pada Ye Yuan. Dia masih positif dan optimis, memberi orang perasaan tenang dan tenang. Ini juga memberi Cold Feather dan yang lainnya banyak kepercayaan, membuat mereka merasa bahwa Ye Yuan pasti bisa menerobos. Ye Yuan mengangguk dan berkata, yakinlah, Ye ini masih memiliki beberapa cara untuk melindungi diriku sendiri. Kalian tunggu saja kabar suksesnya. Hanya saja, saya tidak dapat merawat kepala tetua Zheng Qi untuk saat ini. Petik 2. Zheng Qi saat ini sangat buruk, tetapi dia pasti bisa mempertahankan hidupnya. Mendengar bahwa Ye Yuan akan pergi, Zheng Qi masih bersikeras untuk menemuinya. Zheng Qi tersenyum dan berkata, jika bukan karena kamu, orang tua ini bahkan tidak akan bisa menyelamatkan sisa hidup ini. Sekarang permusuhan besar guru telah dibalas, lelaki tua ini tidak lagi memiliki keterikatan apapun di hati saya. Anda yakinlah dan pergi. Biarpun lelaki tua ini bertahan, aku juga harus bertahan sampai kau kembali. Petik 2. Melihat kondisi mental Zheng Qi cukup baik, Ye Yuan juga tersenyum dan mengangguk. Di satu sisi, Ning Xiu sangat tidak senang, dan bergumam pada dirinya sendiri, Ning Tianping orang itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jelas setuju untuk datang dan dikirim, tapi sebenarnya dia tidak. Petik 2. Lebih dari 300 tahun telah berlalu, Ning Xiu juga telah menerobos ke alam dewa surgawi sekarang, menjadi dewa alkimia bintang 4. Ini juga poin yang dikecam oleh semua orang. Ning Xiu juga dianggap setengah murid Ye Yuan. Sekarang, bahkan magang menerobos, tetapi tuannya masih tetap di alam dewa asal. Itu hanya menimbulkan ejekan para ahli. Tetapi Ning Xiu sendiri tidak memiliki pemikiran seperti ini. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, tidak mungkin baginya untuk menerobos begitu cepat, dan bahkan kurang mungkin untuk memiliki pencapaiannya saat ini di alchemy Dao saat ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika surga menginginkan hujan turun atau ibumu menikah lagi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Agar kalian bisa datang, saya sudah sangat berterima kasih. Petik 2. Teman yang membutuhkan memang teman. Berapa banyak teman sejati yang Anda miliki tidak bergantung pada berapa banyak orang yang mengelilingi Anda ketika Anda memiliki otoritas dan kekuasaan yang tinggi. Itu tergantung pada berapa banyak orang yang berbicara dan tertawa dengan Anda ketika Anda jatuh dari atas ke tanah. Jelas, orang-orang di depan Ye Yuan ini adalah teman-teman berharga di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tapi Ning Tianping tidak datang agak di luar harapan Ye Yuan. Dengan pemahamannya tentang Ning Tianping, dia seharusnya tidak terlalu sombong. Kecuali dia menyembunyikan karakternya terlalu baik. Tapi tuan muda seperti Ning Tianping seharusnya tidak terlalu cerdik. Baiklah, meskipun kamu mengantar seorang tamu ribuan mil, perpisahan akhirnya datang. Semuanya, tolong kembali. Petik 2. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Di menara bela diri, dua orang melihat Ye Yuan dengan mata mereka. Saudara Zuo,
Kamu sangat optimis tentang Ye Yuan. Dia Chong bertanya pada pria parubaya di sampingnya. Untuk dapat membuat He Chong memanggil saudara Zuo, orang ini secara alami adalah tuan kota-kota kerajaan surgawi elang, Zuo Suji, yang gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan tertutup. Zuo Suji tersenyum dan berkata, anak laki-laki ini jelas bukan seseorang yang berada di kolam dangkal. Untuk apa kemunduran sesaat? Orang yang memiliki tawa terakhir adalah pemenang sejati. Petik 2. Dia Chong berkata dengan heran, melihat penampilannya, dia mungkin sudah menghabiskan potensinya. Menerobos ke alam dewa surgawi kemungkinan besar akan sangat sulit. Orang jenius seperti ini juga tidak termasuk minoritas. Sebaliknya, saya masih merasa bahwa memegang gunung asli magnetik surgawi sedikit lebih dapat diandalkan. Petik 2. Zuo Suji memandang He Chong, menggelengkan kepalanya, dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, oh, kamu, lihatlah untuk jangka panjang. Menurutmu apakah harta karun di Ye Yuan hanyalah gunung asli magnetik surgawi? Petik 2. Ekspresi He Chong berubah dan dia berkata, oh ya. Itu karena saya tidak yakin, itulah mengapa saya tidak berakting. Petik 2. Zuo Suji tersenyum dan berkata, untungnya, kamu tidak bergerak. Jika tidak, secara pribadi saya harus mengambil tindakan untuk menghentikan Anda. Petik 2. Dia Chong berkata dengan heran, mengapa begitu? Zuo Suji berkata, dulu, ketika anak ini masih di luar kota, dia menarik perhatian saya. Untuk memiliki bakat yang menakutkan dalam alkimia dan seni bela diri, rahasia Ye Yuan jelas jauh lebih dari sekedar gunung dewa magnetik asal. Dan dia sangat berbeda dari jenius muda biasa. Dia berkepala dingin, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, dan sangat berpikiran luas. Orang seperti itu, pikirannya sangat tangguh, hampir dilengkapi dengan semua kondisi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Dengan karakternya, bagaimana dia bisa dengan mudah menempatkan dirinya dalam bahaya? Petik 2. Semakin banyak He Chong mendengarkan, semakin dia khawatir, dan dia berkata, maksudmu? Meskipun kedua orang itu adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, dalam hal kecerdasan dan kelicikan, dia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Zuo Suji. Zuo Suji berkata, dulu, saat kursi ini mengeluarkan dekrit, dia menjadi sesepuh menara pil. Jika dia menolak, itu berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memiliki rahasia besar padanya. Begitu dia memiliki pandangan tamak yang diarahkan padanya oleh pembangkit tenaga dewa surgawi, bukankah itu akan menimbulkan bencana yang mematikan? Tapi jika dia setuju, apa artinya itu? Petik 2. Seluruh tubuh He Chong gemetar dan berkata, itu berarti dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri tanpa takut pada kita. Zuo Suji tersenyum dan berkata, setidaknya, kita tidak bisa membunuhnya. Orang seperti dia, sekali dia tidak bisa dibunuh, konsekuensinya akan sangat menakutkan. Qin Xiao ibu kota Wu Meng itu mungkin adalah hasil masa depan kita. Petik 2. He Chong menyadari, mendengarkan sampai dia berkeringat dingin, dan berkata, jadi begitulah. Masih saudara Zuo yang mempertimbangkan segala sesuatunya jauh dan jauh. Tapi karena itu masalahnya, ada banyak rumor yang beredar di kota. Mengapa Anda tidak berbicara untuk menghentikannya, atau bahkan mendesak Ye Yuan untuk tinggal? Petik 2. Zuo Suji berkata, memang benar dia seorang jenius, tapi dia hanya seorang jenius yang belum dewasa. Menahannya di belakang hanya akan merugikannya. Selain itu, dengan kepribadiannya, bahkan jika kita ingin mempertahankannya, kita mungkin juga tidak bisa menahannya. Saat ini, alam dewa surgawi jelas merupakan rintangan besar yang ditempatkan di depannya. Melintasi itu adalah hamparan tanah datar yang luas. Tidak bisa melewatinya, memudar ke kerumunan. Namun, selama beberapa tahun pengamatan ini, saya masih memiliki kepercayaan padanya. Petik 2. Ye Yuan tidak tahu bahwa penilaian Zuo Suji tentang dirinya sebenarnya sangat tinggi. Bepergian dengan cepat di sepanjang jalan, dia telah melakukan perjalanan sejauh 1.000.000 tahun. Di dalam hutan lebat, Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Ye Yuan tiba-tiba berkata, tempat ini sangat terpencil, justru tempat yang bagus untuk membunuh dan merampok harta seseorang. Kalian tidak menunjukkan diri kalian, kapan kalian menunggu? Petik 2. Dia tidak menyebarkan Purple Extreme Hall di sepanjang jalan,
karena saat dia meninggalkan kota, dia menemukan beberapa ekor mengikuti di belakang. Benar saja, saat suara itu memudar, 4 sosok berlari keluar dari hutan lebat, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Pembangkit tenaga listrik surgawi lapis ketiga yang memimpin berkata sambil tertawa dingin, layak menjadi penatua. Kami benar-benar meremehkanmu. Petik 2. Orang ini, Ye Yuan mengenalnya. Dia disebut Hao Lian, pelindung tingkat tinggi menara bela diri, dan juga teman baik Lindong. Agaknya, pengejaran kali ini kemungkinan besar terkait dengan Lindong. Dewa Surgawi Surga Lapis ketiga, Dewa Surgawi Lapis 3 Lapis kedua, kalian benar-benar memikirkan hal ini Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Hao Liang memiliki penampilan memojokkan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak tahu bahwa meskipun penatua Ye berada di alam dewa asal, dia memiliki kekuatan untuk menebang Dewa Surgawi Lapis pertama. Berurusan dengan Anda, tidak peduli seberapa serius kami menanggapinya, itu juga tidak berlebihan. Tapi barisan ini sekarang, membunuhmu sudah cukup. Petik 2. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah masih ada satu lagi? Mengapa Anda tidak menyuruhnya keluar? Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah 4 orang Hao Liang tidak bisa membantu berubah. Bab 1643-1643. Nak, kamu masih sedikit kurang berpengalaman ingin menakut-nakuti kami. Jika Anda bijaksana, cepatlah dan serahkan gunung asli Magnetic Divine. Kami akan membuatnya tidak menyakitkan untuk Anda. Petik 2. Ekspresi Hao Liang berubah. Hanya 4 orang yang datang, jadi dari mana orang kelima ini berasal? Apakah anak laki-laki ini menjadi orang yang tidak ada, ingin menakut-nakuti mereka, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Ye Yuan tersenyum dan berkata, ternyata kamu mengincar origin Magnetic Divine Mountain. Memberi Anda origin Magnetic Divine Mountain, bisakah Anda menikmatinya? Petik 2. Hao Liang mendengus dingin dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Benar saja, ingin menipu kita, bukan? Dari mana orang kelima itu? Petik 2. Hao Liang mengamati 4 arah dan menemukan bahwa tidak ada yang keluar, dan menjadi lebih yakin dengan tebakannya sendiri. Ye Yuan agak terkejut juga. Dia bahkan mengira bahwa kelima orang ini bersama, sepertinya dia salah menebak. Ye Yuan berbalik ke arah dan berkata pada pohon besar dengan dingin, masih belum menunjukkan dirimu, apakah kamu ingin aku mengundangmu keluar? Selesai berbicara, sesosok memang melayang turun dari puncak pohon. Ning Tianping. Hao Liang berteriak kaget. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada orang kelima yang ada. Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang kelima ini sebenarnya adalah Ning Tianping. Ning Tianping memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tak berdaya, Yang mulia, saya awalnya ingin menyergap Hao Liang. Sekarang, karena dipanggil olehmu, apa yang akan aku lakukan? Petik 2. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa, hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar, mengapa perlu melakukan serangan diam-diam? Ning Tianping terkekeh dan berkata, saya tahu Yang Mulia punya caranya. Beberapa orang bodoh ini bahkan mengira Yang Mulia mudah ditindas. Petik 2. Kedua orang ini berkumpul bersama, sama sekali tidak menganggap serius 4 orang Hao Liang. Hao Liang sangat marah. Ye Yuan, kamu bukan lagi seorang penatua sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mengesankan? Hanya Ning Tianping, bisakah dia menyelamatkanmu? Hao Liang berkata dengan mendengus dingin. Ning Tianping memandang Hao Liang dan berkata dengan tatapan meremehkan, cara Yang Mulia, Anda tidak akan pernah bisa membayangkannya. Bahkan jika saya tidak datang, apakah Anda pikir Anda bisa membunuhnya? Petik 2. Hao Liang tersenyum dingin dan berkata, betapa bercanda. Alam dewa asal yang sangat sedikit, bahkan jika dia tahu hukum spasial, mungkinkah dia masih ingin melarikan diri hidup-hidup dari tangan kita berempat? Serahkan Ning Tianping padaku, kalian bertiga, bunuh Ye Yuan untukku. Petik 2. Iya, ketiga orang itu menjawab, mengerumuni Ye Yuan. Sementara sosok Hao Liang bergerak, menyerbu ke arah Ning Tianping. Ning Tianping tidak takut sedikit pun, mengangkat pedangnya dan menyerang. Selama 300 tahun ini, peningkatan kekuatan Ning Tianping tidak secepat dulu lagi. Dia tahu bahwa efek obat dari Fasun Universe Pil sudah berlalu. Pil surgawi peringkat 3 tidak mungkin bisa menjaminnya seumur hidup. Tapi berurusan dengan Hao Liang, dia masih sangat percaya diri.
Kekuatan kedua orang itu seimbang, tidak dapat menentukan pemenang untuk beberapa waktu. Sementara tiga pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua lainnya sudah mengelilingi Ye Yuan di tengah dengan formasi segitiga. Menyerang. Ketiga orang itu bekerja sama secara diam-diam, bergerak pada saat yang sama, menyerang Ye Yuan dalam tiga arah. Untuk seorang seniman bela diri asal Dewa Alam, ini hampir situasi kematian tertentu. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk mengelak dan bahkan tidak bergerak. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Gelombang energi yang mengerikan membuat sisi Hao Liang juga berdebar-debar. Sebuah pembangkit tenaga listrik surgawi lapis kedua langsung diterbangkan. Sosok Ye Yuan melayang beberapa ribu kaki jauhnya. Bang! Jenazah Dewa Surga lapis kedua itu mendarat dengan keras di tanah. Seolah-olah palu berat menghantam hati setiap orang. Mayat itu sudah buram dengan daging dan darah, tanpa nafas. Jelas, dia diledakkan sampai mati. Mendering. Hao Liang dan Ning Tianping berpisah saat berhubungan. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan waspada, kamu gila. Anda benar-benar meledakkan harta mistik Tuan Dewa. Petik 2. Ada dunia di dalam harta mistik Tuan Surgawi, membentuk wilayah ruang sendiri, berisi kekuatan dunia. Setelah harta mistik Tuan Dewa dihancurkan, kekuatan dunia meledak dalam radius yang sangat kecil, kekuatannya sangat besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm juga pasti akan mati ketika diledakkan dalam jarak dekat oleh harta mistik Lord yang diledakkan. Surga lapis kedua Dewa Surgawi ini adalah yang paling dekat dengan Ye Yuan sekarang. Ye Yuan langsung meledakkan harta mistik Tuan Dewa. Hanya saja harta mistik Tuan Surgawi sangat berharga. Hao Liang hanya berhasil mendapatkannya setelah menerobos menjadi Dewa Surga lapis ketiga. Hal semacam ini, tidak mencapai titik hidup dan mati, siapa yang mau meledak? Selanjutnya, tanpa senjata yang nyaman, kekuatan tempur seseorang juga akan sangat berkurang. Surga lapis kedua yang malang Dewa Surgawi meninggal sampai dia tidak tahu bagaimana dia mati. Dua Dewa Surga lapis kedua lainnya juga tiba berturut-turut, menderita berbagai tingkat cedera. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mampu membunuh orang sudah cukup, mengapa ini gila? Hao Liang tidak bisa menahan tercekik ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan melakukan tindakan gila seperti itu. Jadi bagaimana bahkan jika Anda meledakkan harta mistik Tuan Surgawi? Mungkinkah Anda masih memiliki harta mistik Tuan Surgawi kedua? Jika Anda memiliki kemampuan, meledakkan gunung asli magnetic divine. Petik 2. Hao Liang tertawa dingin, tetapi segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya, ekspresinya sangat jelek, bola matanya keluar. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengambil harta mistik Tuan Surgawi lainnya tanpa terburu-buru dan mulai bermain di tangannya. Hahaha. Hao Liang, aku baru saja memberitahumu. Sarana yang mulia adalah apa yang tidak pernah bisa Anda bayangkan. Ning Tianping dengan serius tidak bisa menahannya dan berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata dengan tatapan geli, aku tidak punya banyak, hanya banyak harta mistik Tuan Dewa. Meledakkan kalian 8 atau 10 kali seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Hao Liang berkata dengan ekspresi tidak percaya, kamu terus membual. Apakah Anda pikir Anda dapat menggunakan ini untuk menakut-nakuti saya? Kapan harta mistik Tuan Dewa menjadi barang umum? Petik 2. Baru saja selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan harta mistik Tuan Surgawi lainnya dan berkata sambil menyeringai, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Masih tidak percaya padaku. Petik 2. Saat berbicara, Ye Yuan mengeluarkan harta mistik Tuan Surgawi lainnya. Hao Liang benar-benar hancur. Dia berusaha keras untuk tidak tahu berapa tahun untuk harta mistik Tuan Surgawi. Tapi bocah nakal ini yang bahkan bukan Realm Lord Divine sebenarnya mengeluarkan 3 sekaligus. Tidak, tunggu, menghitung yang meledak barusan, dia sebenarnya punya 4. Apa yang salah dengan dunia ini? Ketika dua Dewa Surga lapis kedua melihat pemandangan ini, mereka diliputi oleh teror. Itu masih pertama kalinya mereka mengalami ledakan harta mistik Tuan Dewa. Kekuatan barusan membuat mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka sampai sekarang. Kami tidak bermain lagi. Selesai berbicara, sosok kedua orang itu bergerak, melaju kencang ke kejauhan. Mereka sudah sangat ketakutan. Ledakan lain dan mereka pasti tidak akan memiliki tulang tersisa.
Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Gemuruh. Ledakan lainnya, dua dewa surga lapis kedua langsung hancur berkeping-keping. Ledakan kali ini bahkan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Ketika Hao Liang melihat pemandangan ini, dia ketakutan sampai kakinya menjadi lembut, hampir berlutut di tanah. Kekuatan ledakan ini, bahkan dia juga tidak berani menghadapinya secara langsung. Kamu benar-benar orang gila. Bahkan jika Anda memiliki beberapa harta mistik Lord Divine, Anda juga tidak perlu seperti ini, bukan? Mereka sudah memutuskan untuk melarikan diri. Petik 2. Hao Liang bahkan sampai hati menangis, bocah ini hanyalah iblis. Sekarang, dia ingin memberikan dirinya beberapa tamparan keras. Bagaimana ini bisa dia membunuh orang untuk merampok properti mereka? Ini hanyalah dia menjadi orang tua yang makan arsenik, mendekati kematian. Bab 1644 banding 1644. Tidak ada yang membantunya. Tuan kecil ini kekurangan banyak hal kecuali harta mistik Tuan Surgawi. Sekarang, Anda datang dan merasakan ledakan harta mistik Tuan Surgawi juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum, sosoknya tiba-tiba menghilang. Rambut Hao Liang berdiri tegak, langsung menampilkan teknik gerakannya, dan hendak pergi. Tapi bagaimana Ning Tianping bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Hanya untuk melihat sosoknya berkelebat, sudah menghalangi jalannya. Tepat saat ini, Ye Yuan sudah tiba. Energi yang mengerikan langsung mekar. Hao Liang mengumpulkan semua esensi surgawi di tubuhnya, ingin menahan ledakan ini. Gemuruh. Energi mengerikan meledak sekali lagi, tubuh Hao Liang langsung terbang mundur. Tidak jauh dari situ, sosok Ye Yuan dan Ning Tianping muncul. Wajah Ning Tianping memiliki kulit pucat. Saat itu juga, dia secara praktis berpikir bahwa dia akan mati. Jika bukan karena Ye Yuan membawanya pergi, dia mungkin tidak akan lebih baik dari Hao Liang. Meskipun kecepatan terbang dari pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketiga sangat cepat, dan dia juga bisa memanfaatkan hukum spasial yang dangkal, Ye Yuan dapat menggunakan kemampuan angkutan spasial dan menghindari kekuatan ledakan ini. Sisanya terserah padamu, kata Ye Yuan dengan dingin. Iya, Ning Tianping menjawab, langsung naik dan mengakhiri hidup Hao Liang, menyingkirkan harta mistik Tuan Surgawi dan cincin penyimpanan. Setelah merapikan, Ye Yuan memandang Ning Tianping dan berkata, mengapa kamu mengikuti setelahnya? Ning Tianping terkekeh dan berkata, Tianping ingin mengikuti Yang Mulia. Bahkan menjalankan tugas untuk Yang Mulia akan berhasil juga. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata, saya bukan lagi seorang penatua sekarang. Lagi pula, aku orang cacat. Ada kemungkinan bahwa, aku tidak akan pernah menerobos ke alam dewa surgawi juga. Tidak ada untungnya bagi Anda untuk mengikuti saya. Petik 2. Tapi Ning Tianping tersenyum dan berkata, yang lain tidak percaya Yang Mulia, tapi saya sangat percaya pada Yang Mulia. Bahkan jika Yang Mulia tidak mampu menerobos ke alam dewa surgawi, itu juga terlalu tidak adil. Saya mengikuti Yang Mulia untuk menunggu hari Yang Mulia menerobos ke alam dewa surgawi, untuk juga mendapat manfaat dari asosiasi dengannya. Petik 2. Ye Yuan tergerak di dalam hatinya, tapi memarahi sambil tertawa, kamu berlari keluar seperti ini, jika keluarga Ning tahu ini, mereka mungkin akan menyalahkan semuanya padaku. Petik 2. Ning Tianping terkekeh dan berkata, apakah Yang Mulia peduli tentang ini? Masalah pertemuan tetua, saya juga pernah mendengarnya. Tapi Yang Mulia, jangan salahkan kepala keluarga. Mengelola klan keluarga besar, dia tentu harus mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Baiklah, ekornya juga sudah dibersihkan sekarang, kita harus berangkat. Petik 2. Dia melambaikan tangan, sebuah istana muncul di depan mata Ning Tianping. Bola matanya melotot saat dia berteriak kaget, Yi Yang Mulia, apa ini? Mengenai reaksi Ning Tianping, Ye Yuan sudah lama mengantisipasinya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak melihatnya? Ini adalah harta mistik dewa sejati tipe spasial. Perjalanan kita di masa depan akan mengandalkannya. Petik 2. Ning Tianping membuka mulutnya lebar-lebar saat dia berkata dengan tidak percaya, The True God Mystic Treasure. Tuhanku. Ning Tianping hampir menggigit lidahnya sendiri. Ini adalah puncak harta mistik dewa sejati. Selain itu,
Itu adalah harta mistik dewa sejati tipe spasial yang sangat langka. Harta karun seperti itu, jika Tuan Kota yang mulia tahu, dia mungkin akan memiliki rancangan yang jahat juga, kan? Tidak heran bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi tidak dapat membunuh Yang Mulia terakhir kali. Ternyata dia benar-benar bersembunyi di sini. Ning Tianping sangat pintar. Ye Yuan menunjukkan kartu truf ini kepadanya setara dengan sudah benar-benar mengakuinya, memperlakukannya sebagai miliknya. Berjalan ke istana yang menjulang tinggi, Ning Tianping merasa seolah-olah dia memasuki dunia lain. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Ye Yuan, Yang Mulia, kemana kita akan pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Heavenspan Mountain. Seluruh tubuh Ning Tianping bergetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Beberapa ratus tahun ini, Ye Yuan mengumpulkan puluhan miliar kekayaan. Menggunakannya untuk terbang lebih dari cukup. Ye Yuan tidak akrab dengan dunia surga di luar kota kekaisaran langit surgawi. Tapi dengan Dashless, peta hidup ini, tidak sampai tersesat. Setelah lebih dari belasan tahun, kedua orang itu memasuki ibu kota. Ibu kota ini disebut ibu kota Riverlook, ibu kota tingkat tinggi. Lokasi geografis Riverlook Capital City sangat istimewa. Tempat ini terpencil, di persimpangan beberapa kekuatan besar. Kekuatan di sini sangat dekat dan saling bertautan, dengan banyak ahli seperti awan. Situasinya sangat rumit. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena Dashless memberitahu Ye Yuan bahwa Riverlook Capital City mungkin memiliki Myriad Longevity Heavenly Soul Stone untuk dijual. Lebih dari 400 tahun berlalu dalam sekejap, batu jiwa surgawi Myriad Longevity hampir habis juga. Mencari batu jiwa surgawi Myriad Longevity juga merupakan salah satu tujuan penting Ye Yuan untuk keluar. Berjalan di jalan-jalan di Riverlook Capital City, arus orang tidak berhenti di sekitarnya, tampak sangat makmur. Namun, di setiap jalan dan gang, pertempuran antara beberapa faksi kecil juga bisa terlihat di mana-mana. Menurut apa yang dikatakan Dashless, faksi mayor dan minor di sini terkait dengan rumit dan rumit. Kelahiran dan kematian adalah kejadian biasa. Namun, ada 3 kekuatan besar yang menjadi penguasa ibu kota ini. Mereka masing-masing adalah City Lord Manor, Sword Star Alliance, serta Blood Rainbow Manor. Dikatakan bahwa ketiga kekuatan besar ini semuanya memiliki pembangkit tenaga surgawi-surgawi lapis ke-7 yang menahan benteng. Di ibu kota, memiliki pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ke-7 untuk menahan benteng sudah sangat langka. Tempat semacam ini adalah surga bagi beberapa pembudidaya keliling. Mereka saling memenuhi kebutuhan di sini. Oleh karena itu, perdagangan di sini juga sangat berkembang. Itu bahkan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kota kekaisaran langit surgawi. Hanya di tempat seperti itu, batu jiwa surgawi Myriad Longevity, jenis harta langka dan eksotis ini, memiliki kemungkinan untuk muncul. Yang Mulia, ada yang tidak beres. Kalaupun Riverlook Capital City memiliki tenaga ahli yang berlimpah seperti awan, ini juga terlalu banyak, bukan? Di jalan ini, pembangkit tenaga listrik Realm Lord dapat dilihat di mana-mana. Itu bahkan lebih dari kota kekaisaran langit surgawi. Ning Tianping tiba-tiba berkata. Ye Yuan mengangguk. Jelas, dia juga menemukan jejak anomali. Waktu mereka memasuki kota tidak lama, tetapi hanya pembangkit tenaga listrik Realm Lord, mereka melihat beberapa lusin. Meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik di antara mereka adalah dewa surga lapis pertama, jumlah ini juga terlalu dilebih-lebihkan. Menghitung seperti ini, pembangkit tenaga listrik Realm Lord di kota saat ini, setidaknya ada beberapa ribu orang. Skala ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa kota kekaisaran tingkat tinggi. Anda pergi dan mencari seseorang untuk menanyakan tentang itu, kata Ye Yuan. Ning Tianping menganggukkan kepalanya, menghentikan Dewa Surga lapis pertama, dan bertanya, saudaraku, apakah ada acara besar di Riverlook Capital City baru-baru ini? Mengapa ada begitu banyak seniman bela diri Divine Lord Realm? Petik 2. Saat orang itu melihat kekuatan Ning Tianping, dia tidak berani meremehkan Nian Tianping, tapi dia masih berkata dengan heran, kamu sebenarnya tidak tahu. Ning Tianping tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, itu karena saya tidak tahu bahwa saya meminta Anda. Hanya ketika orang itu melihat bahwa ekspresi Ning Tianping tampaknya tidak bercanda, dia berkata, gerbang surga kuno penindasan di hutan belantara Riverlook Capital City dibuka setiap 3000 tahun sekali. Saat ini,
Waktu yang ditunggu-tunggu itu semakin dekat. Alam penguasa surgawi dari 10 kota kekaisaran dan ibu kota di sekitar Riverlook Capital City semua berkumpul di sini, ingin memasuki gerbang surga kuno penindasan untuk mencari peluang keberuntungan. Ibu kota Riverlook ini secara alami memiliki banyak seniman bela diri Divine Lord Realm. Petik 2. Suppression Ancient Heaven Gate. Ning Tianping berkata dengan tatapan bingung, jelas tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Orang itu berkata, gerbang surga kuno penindasan dikatakan ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Sejumlah besar peluang keberuntungan tertinggal di dalam. Metode kultivasi, teknik bela diri, pil obat, bahkan hukum, semuanya bisa diharapkan. Seseorang pernah mendapatkan warisan metode budidaya pembangkit tenaga listrik dewa sejati di dalam, berkultivasi ke alam dewa sejati. Petik 2. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, tautan rusak.